Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Andreas Sonedi. Pada kesempatan ini akan menyampaikan tentang pengendalian gratifikasi. Korupsi bukan budaya bangsa. Hanya saja ada yang hendak membudayakan korupsi. Sekarang, apakah tindak pidana korupsi? Pertama-tama kita harus mengetahui apakah itu tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin, corruptio, dan corruptus yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ada 7 klasifikasi korupsi. Pertama, merugikan keuangan negara. Kedua, suap. Ketiga, gratifikasi. Keempat, penggelapan dalam jabatan. Kelima, pemerasan. Keenam, perbuatan curang. Dan ketujuh adalah konflik kepentingan. Di lingkungan Kementerian Keuangan diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7, /PMK 09 tahun 2017 tentang pengendalian gratifikasi. Apakah itu gratifikasi? Pengertiannya adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan baik yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Hal itu ada di dalam penjelasan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ada perbedaan antara suap, pemerasan, dan gratifikasi. Untuk suap, ada transaksional dan ada meeting of mind. Sedangkan untuk gratifikasi tidak ada meeting of mind. Tidak perlu juga ada transaksional. Niat jahat belum ada saat penerimaan. Namun dianggap ada jika tidak dilaporkan setelah 30 hari kerja. Beda dengan pemerasan. Pemerasan meminta dengan paksaan, baik halus atau kasar, dan inisiatif dari pemberi layanan. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 /PMK 09 tahun 2017 menyatakan kewajiban ASN Kemenkeu. Pertama adalah menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan. Kemudian melaporkan penolakan gratifikasi kepada UPG dan memastikan kebenaran informasi. Gratifikasi dibedakan menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah gratifikasi yang wajib dilaporkan, yaitu gratifikasi yang dianggap suap. Yang kedua adalah gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, baik yang terkait kedinasan maupun tidak terkait kedinasan. Hal itu ada di dalam pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 /PMK 09 tahun 2017. Untuk gratifikasi yang wajib dilaporkan, yang pertama adalah gratifikasi yang dianggap suap, yaitu diterima atau ditolak oleh pegawai, berhubungan dengan jabatan, berlawanan dengan tugas dan kewajiban. Yang kedua adalah gratifikasi yang ditujukan kepada unit kerja dari pihak yang mempunyai benturan kepentingan. Hal ini ada di dalam pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 /PMK 09 tahun 2017. Apakah itu gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan? Yaitu segala sesuatu yang diperoleh dari seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain yang sejenis di dalam negeri maupun di luar negeri, baik yang diperoleh dari panitia seminar, penyelenggara, atau penyedia layanan transportasi dan penginapan dalam rangka kepesertaan, yang antara lain berupa seminar kit kedinasan,
cenderamata atau souvenir, hadiah atau door prize, fasilitas penginapan, konsumsi, hidangan atau sajian yang berlaku umum. Disebutkan dalam pasal 4 ayat 2A1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 7 garis miring PMK 09 tahun 2017. Yang kedua, kompensasi yang diterima dari pihak lain sepanjang tidak melebihi standar biaya yang berlaku di Kementerian Keuangan. Tidak terdapat pembiayaan ganda, benturan kepentingan, atau pelanggaran atas ketentuan yang berlaku di instansi penerima, yang antara lain berupa honor atau insentif, fasilitas penginapan, cenderamata, souvenir atau plakat, jamuan makan, fasilitas transportasi, dan bingkisan makanan atau buah. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, yang non-kedinasan. Yang pertama adalah hadiah langsung atau undian, diskon, voucher, point reward, atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait dengan kedinasan. Yang kedua, prestasi akademis atau non-akademis, yaitu kejuaraan atau perlombaan atau kompetisi dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan. Yang ketiga adalah keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum dan tidak terkait dengan kedinasan. Yang keempat adalah kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas fungsi dari pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak melanggar benturan kepentingan dan kode etik pegawai. Disebutkan dalam pasal 4 ayat 2B Peraturan Menteri Keuangan nomor 7 garis miring PMK 09 tahun 2017. Aturan spesifik mengenai pemberian kompensasi ini diatur tersendiri dalam butir kode etik, yaitu dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak nomor 33 garis miring PJ garis miring tahun 2007. Pegawai DJP dilarang menerima segala pemberian dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, dari wajib pajak, sesama pegawai, atau pihak lain yang menyebabkan pegawai yang menerima patut diduga memiliki kewajiban yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya. Pihak lain adalah pihak-pihak di luar wajib pajak dan sesama pegawai yang dapat berinteraksi dengan pegawai dalam melaksanakan tugasnya, misalnya rekanan, peserta tender atau lelang, pegawai negeri sipil di luar JJP, dan instansi lain atau badan-badan lainnya. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan yang bentuknya non-kedinasan nomor 3 adalah pemberian karena hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 2 derajat atau dalam garis keturunan ke samping 1 derajat sepanjang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penerima gratifikasi. Selanjutnya adalah pemberian karena hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus 2 derajat atau dalam garis keturunan ke samping 1 derajat sepanjang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penerima gratifikasi. Berikutnya adalah pemberian yang berasal dari pihak lain sebagai hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan atau adat atau tradisi dengan nilai keseluruhan paling banyak Rp1.000.000 dari masing-masing pemberi pada setiap kegiatan atau peristiwa tersebut dan bukan dari pihak yang mempunyai benturan kepentingan dengan penerima gratifikasi. Selanjutnya adalah pemberian dari pihak lain terkait dengan musibah dan bencana dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai benturan kepentingan dengan penerima gratifikasi. Penyaluran barang gratifikasi yang mudah rusak adalah panti asuhan, panti jompo, dan tempat sosial lainnya. Dokumentasi penyaluran kepada tempat sosial dilampirkan dalam laporan gratifikasi dalam bentuk foto dan atau tanda terima penyerahan barang. Hal ini disebutkan dalam pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan nomor 7 garis miring PMK 09 tahun 2017. Ketentuan umum terkait barang gratifikasi, yaitu barang gratifikasi harus disimpan oleh penerima gratifikasi sampai dengan penetapan status barang gratifikasi oleh KPK. Penerima gratifikasi bertanggung jawab dalam hal barang gratifikasi hilang dan atau rusak. Terdapat dalam pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan nomor 7 garis miring PMK 09 tahun 2017. Bagaimanakah proses pelaporan gratifikasi? Pertama, lapor ke UPG, dan kedua, lapor mandiri melalui aplikasi GOL KPK. Apa yang dapat kita rangkum dari penyampaian yang telah kita saksikan tadi? Pertama, kita dapat mengenal kategori gratifikasi. Kemudian kita mengenal gratifikasi yang wajib dilaporkan dan yang tidak wajib dilaporkan. Dan bagaimanakah proses pelaporan gratifikasi. Mari kita menjauhkan diri dari gratifikasi dan selalu menjunjung tinggi integritas kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.